Status sebagai guru honorer tidak menyurutkan semangat Rudi. Ia berusaha menanamkan kebajikan kepada anak didiknya agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya disiplin, kemudian menghargai waktu, ya di samping budi pekerti, ya yang jelas baca tulis lah agar mereka tidak tertinggal. Hari ini, saya jalan-jalan ke puncak. Sekali-sekali boleh kan liburan keluar kota? Ya mas, Hijaunya perkebunan pun menyapa saya. Hais. uh, seger ya asli ya. Tempat ini benar-benar seger udaranya dan mungkin masih pagi. Jadi juga kita lihat matahari juga angetnya itu enak banget jatuhnya di badan. Saatnya yuk kita nikmati suasana perkebunan ini. Yuk ikuti saya. Anak-anak SD itu mau kemana ya? Kok pada naik ke atas truk? Memangnya ada sekolah di sana? Pemetik teh dan anak-anak SD menjadi satu di atas bak truk pengangkut. Jalanan yang dilalui cukup bergelombang dan terjal. Maklumlah, namanya juga di perbukitan. Dan tiba-tiba, saya sampai di sebuah sekolah. Ternyata di antara perkebunan teh ini ada sebuah sekolah. Sekolah Dasar Negeri Cikoneng. Kita lihat ke dalam yuk. Siapa sangka ya, ada sekolah di sini. Padahal dari jalan utama, jaraknya lumayan juga, sekitar 5 kilometer. Wah, pas banget. Saya sampai ketika proses belajar mengajar mau dimulai. Masuk, 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 masuk. Halo Pak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat Iya, pagi. kenalkan nama saya Dian Bapak. Oh, saya Rudi. Pak Rudi. Iya, betul. Oh, Bapak ngajar Ngajar di sini. di sini. Mas Dian kok ada di sini? Ada Oh, iya. yang kegiatan apa? Tadi ada truk Pak, jadi saya kan tadi bersepeda naik gunung, naik bukit. Akhirnya saya sampai di SD Di Cikoneng. Cikoneng. Iya. Pak Rudi kayaknya lagi Sedang belajar. belajar, betul. Soalnya sekarang sudah masuk jam waktunya belajar. Kalau gitu. mau lihat-lihat silahkan. Boleh Bapak? Boleh, boleh silakan. Oke. Boleh Pak ya? Iya. Boleh, boleh Pak, ya. silakan. Mau Guru yang saya temui ini agak berbeda dengan guru lain yang berada di sini. Salah satu kakinya terkena polio, sehingga harus dibantu dengan tongkat. Namun, semangatnya mengajar membuat saya salut. Pagi telah menjelang, pertanda bagi Rudi untuk memulai aktivitasnya sebagai guru sekolah dasar. Rudi mengajar di SD Cikoneng, yang terletak tak jauh dari rumahnya di Kampung Cikoneng, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Telah 12 tahun, Rudi mengajar di sekolah ini. Sebelumnya, di tahun 1986, ia pernah mengajar anak-anak buruh pemetik teh di sekolah afiliasi di kawasan Rawagede, Cisarua. Rudi prihatin akan terbatasnya akses pendidikan anak-anak pemetik teh pada masa itu. kita dekati mereka, kita tanya,
Ya jawaban mereka tidak sekolah. Saya tanya, kamu sekolah nggak? Enggak. Saya nggak sekolah Pak, karena di sini nggak ada guru. Itu awal mulanya. Kemudian saya tanya, kalau sekiranya ada guru, kamu mau sekolah nggak? Ya jawaban mereka mau. Selain mengajar, Rudi pun pernah menjadi penjaga WC umum dan juru parkir di kawasan wisata Puncak. Hal itu ia lakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ini namanya adalah kalau per 1000 itu adalah per mil. Bahwa Kaki kanan Rudi menderita cacat permanen karena serangan polio. Namun keterbatasan fisiknya bukan penghalang untuk mendidik anak-anak ini. Bersama 9 guru lainnya, Rudi mentransferkan setiap ilmu yang ia miliki. Sebanyak 192 murid belajar di sini. Mereka berasal dari perkampungan pemetik teh di 3 desa di wilayah ini, yaitu Desa Cikoneng, Cibulao, dan Rawagede. Status sebagai guru honorer tidak menyurutkan semangat Rudi. Ia berusaha menanamkan kebajikan kepada anak didiknya agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya disiplin, kemudian menghargai waktu, ya di samping budi pekerti, ya yang jelas baca tulis lah agar mereka tidak tertinggal. Apalagi kalau mengingat sekarang ini kan program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Saya berusaha membantu gitu, membantu program pemerintah dengan yang lain di sini. Ada apa? Kesahajaan sekolah dan murid-muridnya pun tercermin dalam diri Rudi. Di rumah sederhana yang terletak hanya beberapa meter dari sekolah, Bapak 5 anak ini tinggal. Harapannya hanya satu, kecerdasan bagi anak-anak dan murid-muridnya di masa depan. Tertib sekali ya murid-murid ini belajar. Mereka mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan Pak Rudi. Pak Rudi mengajar di kelas 6. Sebagai guru sekolah dasar, Pak Rudi harus bisa menguasai berbagai macam mata pelajaran. Pak, ngomong-ngomong, boleh nggak kenalan sama murid-muridnya? Oh boleh, silakan. Benar ya? Silakan. Anak-anak, bukunya ditutup dulu. Hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu Mas Dian, ya, yang ingin bersilaturahmi dengan kalian semua. Silakan Mas Dian. Makasih Pak Rudi. Halo, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Pelajaran apa ini? Matematika. Kakak boleh belajar nggak? Ikut belajar boleh? Oke deh. Kakak mau duduk dengan siapa ya? Dengan kamu aja deh. Geser ya? Boleh ya? Boleh ya duduk sama dia ya? Oke. Walau berada di tempat terpencil, semangat belajar murid SD Cikoneng ini patut diacungkan jempol. Dengan perlengkapan seadanya, mereka siap menimba ilmu. Sekarang kita melihat satu pecahan. Ya, pecahan. Untuk bersekolah di sini, para murid tidak dipungut biaya sepeser pun. Orang tua yang kebanyakan buruh pemetik teh pun tidak dipusingkan masalah buku pelajaran karena telah disediakan oleh sekolah. Pak Rudi, kalau boleh tahu nih ya Pak, mata pelajaran yang paling ditakuti oleh anak-anak ini apa nih? Matematika dengan Matematika. bahasa Inggris yang paling ditakut. Matematika dengan bahasa Inggris. Wah, kalau matematika dia nggak takut, Pak. Wah, Dia yang jago. Tapi ada yang lebih jago lagi, Pak. Itu ada di daerah Cibubur, guru les matematika. Oh
itu saya tahu. Siapa? Kalau nggak salah Ni Inghan yang tunanetra itu kan? Benar Pak Rudi. Pak Ni Inghan. Ni Inghan Itu jago banget matematikanya.